Halo semuanya, perkenalkan aku Hurun Maksuroh, mahasiswa Antropologi Budaya. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Virtual dan Digitalisasi Masyarakat. Video ini bermaksud menjelaskan fenomena digitalisasi dalam bidang ekonomi, yaitu penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non-tunai. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki pembahasan pertama. Apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi? Era digitalisasi adalah periode di mana teknologi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan telah terpengaruh oleh perkembangan teknologi digital. Ada beberapa ciri-ciri era digitalisasi nih. Yang pertama, ada konektivitas yang ditandakan dengan koneksi internet yang cepat dan mudah diakses, membuat semua orang bisa terhubung dengan siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, informasi yang difasilitasi oleh internet. Yang ketiga, otomatisasi, di mana tugas manual kini dilakukan secara otomatis oleh mesin. Dan yang terakhir, ada perangkat pintar yang semakin canggih dan terintegrasi. Seperti koin dua sisi, digitalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu efisiensi pekerjaan, akses informasi, inovasi yang muncul, dan juga konektivitas antar manusia. Sementara itu, digitalisasi juga memiliki dampak negatif, yaitu ada ketergantungan pada teknologi, ancaman privasi data, kesempatan kerja yang berkurang, dan juga digital divide, di mana tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Memasuki bagian kedua, kita akan membahas mengenai penggunaan QR Code di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan QRIS? Nah, dalam bidang ekonomi, telah muncul sebuah inovasi yang memudahkan transaksi ekonomi dengan melakukan digital payment atau e-payment. Salah satu bentuk teknologi yang dipakai untuk melakukan pembayaran digital di Indonesia adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu bentuk standarisasi pembayaran menggunakan QR Code di Indonesia. QRIS ini dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Oh iya, QRIS ini diluncurkan tepat pada hari kemerdekaan kita loh, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Dan Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non-tunai menggunakan sistem QRIS pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun, baik bank maupun non-bank, yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi atau merchant, berlogo QRIS. Untuk lebih memahami penggunaan QRIS dan juga dampak-dampaknya, mari kita simak pengalaman teman-teman dalam menggunakan QRIS. Aku pakai QRIS dari 2022, itu pas banget aku pindah ke Jogja. Aku biasanya pakai e-wallet GoPay. Terus cara pengisiannya itu dari M-Banking. Biasanya QRIS itu aku pakai buat bayar makanan, minuman, kadang belanja di Mirota juga pembayarannya pakai QRIS. Terus biasanya aku pakai GoPay QRIS-nya. Terus habis itu misal aku cuci motor itu juga pembayarannya pakai QRIS. Menurutku ini tuh memudahkan kita banget ya, apalagi kan kita yang muda-muda ini lebih melek teknologi. Jadi kalau pakai QRIS kan jadi apa ya, kita nggak mikirin cash kayak gitu. Aku pakai QRIS dari tahun 2022, waktu mulai jadi mahasiswa aku banyak transaksinya pakai QRIS. E-wallet paling sering pakai GoPay. Cara ngisinya itu top up dari M-Banking, ya, top up transfer dari M-Banking ke Shopee atau GoPay. Biasanya QRIS buat jajan di kantin kampus itu biasanya lebih mudah pakai QRIS. Positifnya karena kita jadi nggak harus repot bawa dompet kemana-mana, jadi kayak cukup bawa HP. Terus karena itu bisa top upnya mudah gitu dari banking, terus top up
ke aplikasinya itu jadi kayak apa ya, kalau misalkan kita kurang transaksi itu kayak yang mudah gitu loh ngambil lagi duitnya. Kekurangan kris tuh menurutku kadang kalau kita lagi bayar sinyalnya kurang bagus itu biasanya error, terus habis itu kadang aplikasinya lelet dibukanya, jadi kalau kita nggak bawa cash itu ya agak takut juga ya, misal kita udah beli tapi nggak bisa bayar. Negatifnya itu apa ya, karena mungkin transaksinya kan kayak nggak pakai duit ya, jadi kayak kita lagi nggak membayar sesuatu gitu loh, jadi kayak nggak kerasa tiba-tiba loh sudah boros gitu, jadi kayak negatifnya jadi lebih boros. Belum bisa dilakukan di semua wilayah di Indonesia menurutku, karena kalau di Jogja atau di kota-kota besar mungkin udah banyak penjual yang bisa menerima pembayaran pakai QRIS, tapi kalau misalkan di tempat-tempat kayak di rumahku tuh di Cirebon itu udah ada sih beberapa, tapi masih jarang. Menurutku belum bisa kalau untuk saat ini. Misalnya aja di daerahku tuh di Banjarnegara masih didominasi pembayaran cash, bukan cashless. Ya ada sih yang pakai QRIS, cuman belum semuanya, karena kan rata-rata orang tua kan belum familiar ya sama pembayaran QRIS, jadi masih banyak pakai cash. Sekarang orang-orang lebih pakai cashless kan, pakai QRIS, dan lama-lama ya itu yang tadi dibahas, beberapa tempat itu udah menerima alat pembayarannya cuma cashless only. QRIS menggantikan uang cash secara sepenuhnya itu kayaknya masih belum bisa, karena ya itu tadi masih jarang, pertama nggak semua tempat ada, sama nggak semua pedagang itu percaya sama pembayaran atau transaksi digital, jadi kayak masih belum bisa menggantikan uang sepenuhnya. Itu agak merepotkan sih sebetulnya untuk orang-orang yang tidak terbiasa cashless. Kalau buat mungkin yang biasa pakai QRIS itu nggak apa-apa, nggak masalah, tapi kalau misalkan yang biasanya masih pakai uang kertas itu terus tiba-tiba nggak bisa transaksi uang kertas itu sangat merepotkan, karena butuh aplikasi dan segala macamnya kan itu, dan nggak semua orang mungkin yang biasa pakai transaksi pakai uang ada. Oke teman-teman, ternyata di balik kemudahan sistem QRIS ini, ternyata juga terdapat kekurangannya ya. Kalian mungkin juga merasakan sendiri sebagai penggunanya. Nah, kita sama-sama berharap untuk kedepannya, sistem QRIS ini bisa menjadi sebuah sistem yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.